Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita catat tentang Dewi Anjani yang tertua pertama kali menghuni Pulau Lombok. Pulau Lombok. Di dalam catatan kemarin, Dewi Anjani menurut cerita buku asik, versi buku asik, Dewi Anjani itu berasal dari negeri Arab. Negeri Arab, yaitu Baghdad. Kota Baghdad. Ya. Baghdad. Baghdad itu di Irak sekarang. Di sana dia asalnya. Dewi Anjani dulu di Baghdad atau di Irak, dia diangkat oleh masyarakat Arab menjadi ratu di negara Irak. Atau ya, Irak. Baghdad, negara Baghdad, Irak. Negara Irak sekarang namanya. Kotanya namanya, ibu kota Baghdad. Kalau Indonesia ibu kotanya apa namanya? Indonesia ibu kotanya Jakarta. Sekarang Jakarta akan dipindah ke mana Jakarta? Kalimantan. Akan dipindah. Ini bercerita pada suruh ke Besugol. Ini bercerita. Ngerti lah anda. Ini bercerita. Hah? Oh. Dipindah ke Kalimantan, Balikpapan. Karena Jakarta tuh di bawahnya tuh lumpur. Nanti akan habis tenggelam Jakarta itu. Ditelan, keteter. Separuh dari Jakarta itu sudah tenggelam. Karena di bawahnya itu lumpur semua, rawa-rawa. Nanti satu sedikit demi sedikit tenggelam, habis Jakarta nanti. Makanya Jakarta dipindah ke Kalimantan. Karena di Kalimantan dulu pernah menjadi ibu kota negara, yaitu Kutai Kertanegara namanya. Kutai Kertanegara. Makanya ibu kota Jakarta, nama pertamanya Jakarta itu apa? Sunda Kecil. Namanya Sunda Kecil. Setelah Sunda Kecil itu diganti oleh Belanda menjadi Sunda Kelapa. Setelah itu Sunda Kelapa dirubah namanya menjadi Jayakarta. Ada bercerita Ica. Jayakarta kemudian dirubah oleh Pak Presiden Soekarno menjadi Jakarta. Ya udah Jayakarta. Jayakarta pertama Sunda Kelapa, terus Sunda Kecil. Sunda Pau aja. Hah? Sunda Pau, Sunda apa? Sunda Kecil, Pak. Tidak ada, Sunda Kecil. Pertama Sunda Kelapa, Sunda Kecil, kemudian Sunda Kecil, terus Jayakarta, kemudian Jakarta. Namanya Sunda Kecil. Dirubah namanya menjadi Jayakarta. Setelah itu menjadi Jakarta. Dewi Anjani di negara Irak itu punya seorang sahabat ulama perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu punya suami tapi suaminya meninggal. Terus banyak orang yang mau melamarnya tapi ditolak semua. Yang datang melamarnya siapa? Yang datang melamar Rabi'atul Adawiyah, Pak Zul, ditolak. Banyak laki-laki yang lain. Kabur, siapa lagi?
yakni Pecang ditolak semua. Rabiatul Adawiyah itu kakaknya Siti Aisyah. Rabiatul Adawiyah namanya, tapi dia sudah merari sekarang. Dia mau menerima orang laki-laki jadi suaminya dengan syarat bisa menjawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nanti waktu saya mati apakah saya su'ul khotimah atau husnul khotimah? Tahu su'ul khotimah? Mati baik. Ya karena ngaji mati. Kalau husnul khotimah kan? Kalau su'ul khotimah jangan ngenem mati berarti su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah jangan ngaji mati, jangan dengar pengajian mati dia mati baik. Tidak ditanya sama malaikat mungkar di dalam kubur, langsung dia masuk ke dalam surga. Tapi surga apa? Surga kubur. Karena surga akhirat nanti dibuka kuncinya itu setelah hari kiamat besar. Itu. Tidak ada yang bisa menjawab. Pertanyaan kedua, apakah saya di dalam kubur nanti bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir? Kata Rabiatul Adawiyah. Yang midang pemilih jauh kulik dia langsung. Banyak ketuang baik, saya tidak tahu, mana saya tahu. Nanti pertanyaan ketiga, waktu saya dibagikan di padang mahsyar kan kita dibagikan raport nanti sama malaikat. Ya, malaikat. Nih, raport P2 kiri kanan. Apakah raport saya itu saya terima dari kiri atau kanan? Kalau kita terima dari kanan, artinya waktu ditimbang pahala kita lebih berat. Kita masuk surga. Kalau pahala kita lebih berat di kiri, kita masuk neraka tapi tetap masuk surga. Karena ada dosa-dosa kita yang diampuni. Kalau kita nyesel kita terus tobat, tidak akan mengulangi lagi, artinya dosa kita itu sudah diampuni. Akhirnya nanti pahala kita itu lebih berat. Langsung kita lewat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang mau lewat di Shiratal Mustaqim, baru mau sampai di pintunya langsung jatuh ke kiri, mati dia. Masuk ke dalam neraka. Tapi orang Islam itu tetap dia masuk ke dalam surga walaupun ada yang mampir. Ada yang tidak mampir. Orang di neraka itu nanti jalannya ada yang seperti roket, sampai. Ada yang seperti bedil, langsung sampai. Ada yang seperti orang lari. Ada yang seperti Rossi ngebutnya. Ada yang seperti orang naik sepeda. Ada seperti orang lari pagi. Ada seperti orang lari-lari. Ada yang seperti jalan pelan-pelan tapi sampai. Ada orang pas belum lewat dia ini. Lebih cerita. Ada yang mau lewat di Shiratal Mustaqim. Kelihatannya seperti silet. Ya kurang liwat nih kan. Keliwat dekat malaikat. Siapa yang menjaga neraka? Malaikat Malik. Liwat ya kurang kumbena. Marak silet, marak kater no. Jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kater. Colak dari Quranin itu liwat dekat lewat. Coba kamu ingat apa pahala yang pernah kamu lakukan di dunia dulu? Dia ingat apa pahala? Sembahyang kuah sekolah ya kuah, ngaji aku girang. Sedekah aku bersedekah layak dekat. Apa sedekah aku nyumbang semen lembe di madrasah dekat. Terus langsung tanggor dah semen. Semen kete nu langsung ciut datang semen langsung. Tek ke semen langsung kelep langsung jatuh neraka. Hai, sampai. Itu dia nyumbang semen. Cuma satu sak. Apalagi kalau dia nyumbang berapa sak, nyumbang buah kerikil. Dia nanti yang kita amalkan itu bisa abang-abang doang teman-teman kan. Terus Aladin dan kepeng. Pernah nonton Aladin? Itu nanti sedekah kita itu akan membantu kita lewat di atas neraka. Karena di bawah jembatan Shiratal Mustaqim itu ada neraka. Neraka itu terletak di tengah-tengahnya itu ada surga, ada neraka, kemudian Sidratul Muntaha itu bisa.
Ada neraka, surga, tengah-tengahnya Sidratul Muntaha. Yang bisa melewati Sidratul Muntaha itu hanya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tidak bisa dia. Kalau dia nyebrang di Sidratul Muntaha mau ke aras, tubuhnya akan terbakar. Ternyata tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya Rabiatullah Hadawi akhirnya dan menjada. Sampai mati wah ndarak sanggup. Iya jadi lamar nah mas kawin nah. Kalau bisa menjawab pertanyaan saya itu sebagai mas kawinnya. Pertama apa pertanyaannya? Apakah waktu saya mati nanti suul khotimah atau husnul khotimah? Apa itu husnul khotimah? Ica. Apa husnul khotimah? Hah? Ya pendengar cerita, pengen gua. Apa Eca? Jadi ngerasakan Eca berketuanin kue meja tikah kopi bareng pecang.